البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terkhusus nikmatul Islam was sunnah yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, man mata 'alal islami was sunnah faqad mata 'alal khairi kullih. Siapa saja yang mati di atas Islam dan sunnah, maka sungguh dia telah mati di atas semua bentuk kebaikan. Dan pembahasan terakhir kita telah sampai pada bab terkait adab dalam penjagaan lisan dari hal-hal yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang terkandung padanya dosa. Telah kita ketahui bersama bahwasanya menjaga lisan merupakan perkara yang wajib, sebagaimana ditegaskan dalam bab pertama, wujubu hifdzil lisan, wajibnya menjaga lisan, di mana hanya ada dua pilihan bagi kita semua terkait perkara lisan, yaitu berbicara yang baik. Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka diam. Dengan demikian biiznillah tabaraka wa ta'ala seorang hamba akan selamat dari kerugian yang banyak, sebagaimana telah menimpa kebanyakan manusia yang terjatuh ke dalam neraka disebabkan karena buah dari ucapan-ucapannya masing-masing. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tahrimul ghibah, diharamkannya ghibah. Qala Allah Ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan haramnya hal tersebut. Bahkan ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal ghibatu muharramatun bil ijma', bahwasanya ghibah itu diharamkan berdasarkan ijma', sehingga tidak ada khilaf tentang haramnya ghibah. Kemudian kata beliau, wala yustathna min dzalika illa ma rajahat maslahatuh, dan tidak dikecualikan dari haramnya ghibah tersebut kecuali hal-hal yang kemaslahatannya lebih besar, kama fil jarhi wat ta'dili wan nasihah wa kadza ma jara majra dzalik, sebagaimana dalam jarh wa ta'dil, demikian pula dalam nasihat, dan hal-hal yang hukumnya sama dengan hal tersebut. Tsumma baqiyatuha 'ala at-tahrimi syadid, kemudian yang tersisa
selain perkara-perkara tadi, maka itu diharamkan dengan keharaman yang keras. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini telah memberikan pelarangan tentang ghibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging dari saudaranya, di mana perbuatan tersebut tentunya perbuatan yang tidak kalian sukai, yaitu memakan daging saudaranya. Siapa yang mau ketika saudaranya mati kemudian dia memakan dagingnya? Nah, maka sebagaimana kalian semua membenci secara tabiat dari perbuatan memakan bangkai ya, dari saudaranya, maka demikian pula bencilah ghibah. Bencilah ghibah. Jangan sampai engkau menjatuhkan dirimu dalam perbuatan ghibah. Naam, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kama takrahuna hadza tab'an, sebagaimana kalian membenci perbuatan ini secara tabiat manusia yang sehat akalnya dan waras, tentunya tidak akan suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya itu telah mati. Maka fakrahu dzalika syar'an fa inna 'uqubatahu ashaddu min hadza. Maka bencilah ghibah tersebut secara syar'i, karena sungguhnya hukuman ghibah itu lebih dahsyat dari hal ini. Ini menunjukkan peringatan yang keras setelah adanya pelarangan secara tegas, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kemudian diberi permisalan untuk betul-betul seorang muslim meninggalkan perbuatan ghibah dan membencinya. Bukan hanya meninggalkan karena terpaksa, tapi memang betul-betul dia hendaknya membenci perbuatan tersebut. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Tawwab, zat yang menerima taubat siapa-siapa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rahim, zat yang menyayangi hamba-hambanya. Digabungkannya Tawwab dan Rahim menunjukkan bahwasanya siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Kemudian bagaimana tariqah seorang yang mau bertobat dari ghibah, yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam ayat ini untuk betul-betul seorang bertobat. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Jumhurul ulama menegaskan bahwasanya tariqul mughtabi lin-nasi fi taubatihi an yuqli'a an dzalik wa ya'zima ala alla ya'uda, wa hal yushtaratu an-nadamu ala ma fata fihi niza' wa an yatahallala min alladhi igtabah. وقال آخرون لا يشترط أن يتحلل له فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه. Baik. Di sini tariqah atau jalan untuk bertobat dari perbuatan ghibah. Yang pertama yaitu memenuhi syarat-syarat taubat secara umum, yaitu hendaknya dia berhenti dari perbuatan menghibah tersebut, kemudian menyesali perbuatannya, yang ini merupakan inti dari taubat. At-taubatu an-nadam. Taubat itu diantara intinya adalah penyesalan. Bagaimana seorang bisa dikatakan bertaubat kalau dia tidak menyesal? Nah, maka sebagian salaf sampai-sampai menegaskan itulah inti dari taubat seorang hamba, yaitu menyesal.
menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Ini 3 syarat utama taubat secara umum. Kemudian terkait masalah ghibah, apakah dia dituntut untuk meminta kehalalan, meminta maaf kepada orang yang dia ghibai? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mempersyaratkan, ada yang tidak mempersyaratkan, dan ada yang memerinci, dan inilah pendapat yang paling kuat, yaitu memerinci. Maksudnya memerinci bagaimana? Memerinci yaitu apabila dia mengetahui orang yang dighibai tersebut telah tahu bahwasanya dia dighibai, maka hendaknya dia meminta kehalalan, meminta maaf. Karena ini perbuatan kezaliman antara sesama hamba yang tidak akan gugur kecuali ketika yang dizalimi tersebut memberikan pemaafan. Namun apabila yang dighibai tersebut tidak mengetahuinya, dia telah berbicara buruk tentang saudaranya, kemudian berbuat ghibah terkait saudaranya tersebut, tapi saudaranya belum mengetahui, maka disinilah hendaknya seseorang memilih pendapat para ulama yang mengatakan tidak perlu untuk memberitahu ketika orang yang dighibai tersebut tidak mengetahuinya. Kenapa? Dikarenakan ketika dia meminta kehalalan atas suatu kezaliman padahal saudaranya tersebut tidak mengetahui sebelumnya, mungkin dia akan tersakiti lebih berat daripada ketika dia belum meminta kehalalan, karena sebelumnya dia tidak tahu. Oh ternyata kamu, saya kira teman, ketika di belakang ternyata menggibahi diriku, padahal tadinya tidak tahu. Tapi ketika dia minta kehalalan malah akhirnya menjadi lebih tersakiti. Nah, sehingga bagaimana kalau demikian keadaannya? Para ulama mengatakan fatariqatuhu an yuthniya alaihi bima fihi fil majalis allati kana yadhummuhu fiha wa an yarudda anhu al-ghibah bihasabihi wa taqatihi. Berarti dia mengupayakan untuk menebus kesalahannya terdahulu, yaitu dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan, memuji saudaranya tadi di tempat yang sebelumnya dia menghibainya, kepada orang-orang yang pernah dia berbicara ghibah dengannya. Maka dia ralat, dia kemudian meluruskan, dia tadinya mencela sekarang memuji, sampaikan yang sebenarnya. Kemudian juga berupaya untuk membantah orang yang menggibainya sesuai dengan kemampuan. Ini upaya dan jalan untuk bertobat dari ghibah tatkala yang digibai belum tahu. Nah, berarti ada syarat tambahan selain syarat umum dalam bertobat terkait masalah ghibah, yaitu apa? Yaitu apabila saudaranya yang digibai sudah tahu, maka tentunya harus meminta kehalalan, meminta maaf. Sedangkan apabila saudaranya belum mengetahui, maka tidak meminta maaf, tapi berupaya untuk memperbaiki di luar, memperbaiki di tempat yang dia telah merusak kehormatan saudaranya tersebut, yang tadinya dia mencela, membicarakan keburukan, berusaha untuk memperbaikinya. Baik. Dan ayat tadi, yaitu ayat di surat Al-Hujurat ini, merupakan dalil bahwasanya ghibah termasuk dalam dosa besar. Dari sisi mana kita mengambil istimbat bahwasanya ghibah termasuk dosa besar? Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala,
Wa fi hadhihi al-ayati dalilun 'ala at-tahdhiri asy-syadid min al-ghibah. Wa ana al-ghibata min al-kaba'ir li anna Allah syabbahaha bi akli lahmil mayyit wa dzalika min al-kaba'ir. Pada ayat ini terdapat dalil peringatan yang keras dari perbuatan ghibah. Kenapa? Dikarenakan dan juga dalil bahwasanya ghibah termasuk dalam dosa besar. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara ghibah dengan memakan bangkai manusia. Memakan bangkai manusia, saudara yang telah mati, kemudian dagingnya dia makan. Ini kan merupakan dosa besar. Maka sebagaimana memakan bangkai manusia itu merupakan dosa besar, maka berarti demikian pula ghibah termasuk dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala samakan. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim dan muslimah berusaha untuk menjauh dari perbuatan ghibah tersebut. Sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim fi bab tahrimil ghibah wa Abu Dawud bab fil ghibah wa Tirmidzi bab ma jaa fil ghibah. Baik, hadis ini merupakan salah satu hadis pokok terkait permasalahan ghibah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan pengertian tentang ghibah itu hakikatnya apa. Perhatikan hadis ini dan pahami maknanya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Konteksnya pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dalam majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai faedah yang ingin beliau sampaikan dengan suatu pertanyaan. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, tapi Nabi ingin dengan melemparkan pertanyaan tersebut para sahabat betul-betul memberikan perhatian, berupaya untuk mengetahui apa yang akan nanti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika mereka ditanya dan tidak tahu, ditanya dan belum mengilmuinya, berarti mesti orang yang menginginkan ilmu akan berusaha keras untuk bisa tahu, untuk memperhatikan apa yang akan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang tidak diketahuinya itu. Maka ini penting bagi kita semua untuk bisa seorang konsentrasi dalam belajar, untuk bisa konsentrasi dalam menuntut ilmu. Di antara langkah yang paling pertama, langkah yang paling utama setelah meluruskan niat, yaitu berupaya untuk memposisikan diri bahwasanya dia butuh terhadap ilmu, dia butuh terhadap faedah yang disampaikan. Karena tanpa ada perasaan butuh, seorang akan meremehkan, akan menyanyiakan banyak faedah-faedah yang diberikan. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan, dia tidak konsentrasi. Adapun seorang yang merasa butuh, kebutuhan ini kebutuhan untuk menghilangkan kejahilan, itu yang pertama. Kebutuhan yang lain, kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, kebutuhan untuk menambah ilmu, kebutuhan untuk memperbaiki hati, kebutuhan
untuk memperbaiki amalan, karena dengan semakin kuatnya ilmu biiznillah akan semakin kuat amal. Maka kepada akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal penting setelah meluruskan keikhlasan dalam niat, maka wujudkan bahwasanya kita ini butuh untuk belajar. Butuh untuk belajar. Al-Quran contohnya. Nah, Al-Quran walaupun kita sejak kecil dilahirkan dalam keluarga muslim. Dilahirkan dalam keluarga muslim. Dulu mungkin di sejak kecil saja belajar alif, ba, ta. Tapi ketika telah mengenal sunnah, hendaknya betul-betul untuk kita lebih dan lebih lagi dalam upaya mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dituntut untuk kita pelajari, bukan hanya sekedar membacanya. Membaca ini baru langkah awal. Nah, dan langkah awal ini kalau kita belum, maka jangan menyerah. Nah, belum menguasainya, bagaimana membacanya dengan baik, maka jangan menyerah. Berbagus dalam membacanya, karena ini diantara hal pokok setelah akidah yang benar. Nah, hal pokok berikutnya diantaranya adalah Al-Quran yang menentukan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan sampai kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita belajar Al-Quran, tapi diri kita sendiri enggan, diri kita sendiri meremehkan. Maka mulai dari diri kita, karena derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kita perjuangkan untuk diri-diri kita pertama kalinya. Tidakkah kita ingin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam hadis yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa. Allah perintahkan iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah terus, serta tartilkanlah sebagaimana engkau membaca tartil dulu di dunia. Karena sungguhnya akhir dari kedudukanmu di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca ketika di dunia. Para ulama menegaskan bahwasanya di antara faedah hadis ini yaitu tentang keutamaan seorang menghafalkan Al-Quran secara khatam. Karena ketika dia mengkhatamkan hafalan Al-Quran, maka dia telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi dari tingkatan-tingkatan keutamaan. Nah, maka hendaknya kita mengambil bagian dari hifdzul Quran. Biiznillah, kalau orang tua menunjukkan semangat terkait masalah Al-Quran, anak-anak akan ikut. Anak-anak akan ikut. Nah, anak-anak akan mencontoh. Baik. Nah, kita kembali kepada hadis atadruna mal ghibah. Nabi melemparkan pertanyaan. Sekali lagi, ini tujuannya apa? Tujuannya agar para sahabat memberikan perhatian terhadap apa yang akan mau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menunjukkan agar mereka butuh tahu, sebab apa yang dilemparkan ini kan mereka tidak mengetahuinya. Atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu hakikatnya ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengilmuinya. Mereka tidak mengetahui tentang hakikat ghibah itu apa. Sehingga ketika seorang tahu dirinya tidak tahu, maka dia berusaha untuk menuntut ilmu. Nah, menyadari diri bahwasanya diri ini belum tahu, ini penting juga. Nah, inilah hakikat jahal yang dinamakan dengan jahlun basit. Jahlun basit yaitu kejahilan yang bentuknya bahwasanya seorang tahu
bahwasanya dirinya tidak tahu. Jahlun basit. Adapun kejahilan yang lebih parah dari ini, kejahilan yang sangat parah yang merupakan musibah yang disayangkan pada masa ini banyak manusia terkena penyakit tersebut yang dikatakan oleh para ulama istilahnya jahlun murakkab. Nah, kejahilan yang bertingkat-tingkat. Yaitu apa? Seorang jahil, seorang tidak tahu, tapi tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Nah, seorang yang jahil tapi tidak menyadari kalau dirinya jahil, menganggap bahwasanya dirinya telah tahu padahal belum tahu. Makanya, nah, dalam upaya untuk bisa istifadah, bisa mengambil ilmu, di antaranya adalah untuk seorang menyadari bahwasanya dirinya belum tahu, kemudian berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk menuntut ilmu. Makanya ketika para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengilmui, kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Rasulullah SAW berikan pengertian tentang ghibah dengan kalimat yang singkat tapi padat. Ini perhatikan. Hakikat ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan hal-hal yang dia tidak menyukainya. Membicarakan tentang saudaramu ketika saudaramu tidak ada, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh saudaramu, maka itulah ghibah. Misalnya membicarakan si fulanah, nah demikian. Nah, ketika seandainya si fulanah itu dengar, maka tentu dia tidak akan suka. Maka inilah ghibah. Inilah ghibah. Nah, kemudian muncul iskal di kalangan para sahabat. Ketika Nabi memberikan penjelasan hakikat ghibah adalah menyebutkan, membicarakan tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak disukainya. Nah, maka muncul iskal di kalangan para sahabat, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana ya Rasulullah apabila pada saudaraku itu memang ada apa yang aku bicarakan itu? Aku membicarakan dia memang perkara yang jelas, yang benar-benar ada pada saudaraku. Nah, walaupun seandainya saudaraku itu dengar, dia tentu tidak akan suka. Tapi memang itu kenyataannya ada, faktanya ada. Dan ini iskal yang memang banyak muncul pada manusia. Dikiranya ghibah itu kalau ngomongin orang dengan sesuatu yang tidak benar. Kalau benar berarti bukan ghibah. Inilah terkadang yang muncul pada benak seseorang sehingga meremehkan perkara ghibah. Ketika ditegur, kan memang ada, kan benar perkataan itu, kan memang aib itu ada pada dia. Pikirannya itu bukan ghibah. Padahal hal tersebut termasuk ghibah sebagaimana Nabi SAW katakan, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Apabila memang ada pada saudaramu tersebut apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan itu ketika menggibainya, maka sungguh engkau telah menggibainya. Itulah hakikat ghibah, yaitu menyebutkan apa yang ada pada saudaramu di saat dia tidak hadir, dan seandainya dia tahu maka dia tidak akan menyukainya, maka itulah ghibah. Itulah ghibah. Nah, dengan perkara yang memang betul-betul ada pada saudaramu. Nah, misal membicarakan tadi si fulanah, marah-marah demikian. Nah, tanpa ada kemaslahatan,
dalam pembicaraan tersebut. Nah, sebagaimana nanti insyaallah akan kita bahas tentang hal-hal yang dikecualikan dari perkara ghibah. Nah, maka itu berarti dia telah terjatuh dalam ghibah. Qala wa illam yakun fihi faqad bahattahu, dan apabila tidak ada pada saudaramu tersebut apa yang kamu ucapkan, maka sungguh engkau telah berbuat buhtan. Bahattahu, nam, ay qulta alaihi al-buhtan wa huwa kadhibun azim yubhatu fihi man yuqalu fi haqqih. Nam, apabila engkau membicarakan saudaramu tersebut dengan hal yang tidak ada pada saudaramu, maka berarti engkau telah berdusta atas nama saudaramu, dan ini dosanya lebih besar daripada sekedar ghibah. Kenapa? Karena terjatuh dalam perbuatan buhtan yang insyaallah taala akan kita lewati pada fasal yang ke-6 dalam kitab ini. Nah, yaitu pembahasan khusus tentang terkait tahrimul buhtan. Nah, ini lebih parah daripada sekedar ghibah. Berarti bisa kita bayangkan kalau ghibah itu sudah diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memakan bangkai saudara kita. Suatu hal yang sangat menjijikkan, untuk membayangkan saja sudah jijik, apalagi sampai melakukannya. Itu ghibah, seperti itu keadaannya. Lalu bagaimana dengan buhtan yang lebih parah, lebih besar dosanya daripada sekedar ghibah? Ketika kita membicarakan tentang saudara kita tapi dengan hal yang tidak ada pada dia. Nah, inilah buhtan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Baik. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Sunan Abi Dawud, yakni kaunuka tadhkuruhu bi syai'in huwa fihi wa huwa yasu'u fa inna hadza ghibah, walakinnaka idza kadzabta alaihi wa adafta ilaihi syai'an laisa fihi fa inna hadza yakunu buhtan lahu li'annahu kadzibun wa buhtan. Maksud dari hadis ini yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang memang ada pada saudaramu itu dan dia tidak suka untuk disebut-sebut. Dengan perkara itu, maka itulah ghibah. Namun apabila engkau berdusta dalam membicarakannya dan engkau menambahkan sesuatu yang tidak ada, ditambah biar asing. Dan ini biasanya orang yang ghibah itu biasanya juga sekaligus akan terjatuh dalam buhtan. Kenapa? Karena syaitan terus-menerus membikin hiasan-hiasan dalam pembicaraan. Kalau sekedar bicara datar tidak akan mantap, akhirnya dia tambah-tambah. Nah, apabila dia tambah-tambah dengan sesuatu yang tidak ada, maka dia telah terjatuh dalam kedustaan dan buhtan. Taib, dan ini lebih parah dan lebih besar ancamannya. Kata beliau, wa huwa asyaddu jurman wa a'dhamu itsman. Dan perbuatan buhtan ini yang lebih dahsyat daripada ghibah, beliau katakan asyaddu jurman, lebih parah kejahatannya daripada ghibah, wa a'dhamu itsman, dan lebih besar dosanya daripada ghibah. Sebagai faedah disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Adabil Mufrad,
Beliau mengatakan wa mal taqama ahadun luqmatan syarran min ightiyabi mu'min. In qala fihi ma ya'lamuhu faqad ightabahu wa in qala fihi bima la ya'lamu faqad bahatah. Tidaklah seorang memberikan suapan untuk dirinya yang lebih buruk daripada suapan yang berupa menggibahi seorang mukmin. Maka hati-hati. Tidak ada suapan yang lebih buruk melebihi apa? Suapan yang berupa ghibah ini. Kenapa? Karena apabila dia mengatakan tentang saudaranya dengan apa yang dia ketahui dan itu dia tidak menyukainya seandainya mendengar, maka berarti dia telah menggibahinya. Dan apabila dia mengatakan dengan apa yang tidak dia ketahui, dia tambah-tambah, dia berdusta padanya, maka dia telah berbuat buhtan. Dan kedua-duanya musibah. Nah, yang kedua lebih besar musibahnya daripada yang pertama, yaitu buhtan lebih parah daripada ghibah. Nah, maka wajib atas setiap muslim dan muslimah menjauhi perbuatan ini dan berhati-hati darinya. Nah, dan ini termasuk di antara dosa yang banyak manusia meremehkan. Banyak manusia menganggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Biasanya dibuat sebagai apa? Sebagai sarana untuk mengisi majelis, sarana untuk menjadikan asik majelisnya. Maka majelis yang demikian adalah majelis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang muslimah ketika mendapati majelis yang arahnya mulai membengkok, karena biasanya bicara-bicara mubah. Nah, asalnya berbicara dengan pembicaraan yang boleh, yang mubah. Syaitan biasa akan menjerumuskan, mengalihkan kepada pembicaraan yang kemudian muharram. Ini biasanya kalau majelis sudah lama, duduk-duduk sudah lama, akhirnya kehabisan sesuatu yang mau dibicarakan, akhirnya mulai merambah ke ranah ghibah. Maka hati-hati dengan tipuan dari syaitan. Kapan saja seseorang mulai melenceng dalam pembicaraannya, mulai membicarakan saudarinya, memulai membicarakan teman-temannya, membicarakan kehormatan kaum muslimin maupun muslimat, maka hendaknya berhenti dan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menyadarinya hendaknya mengingatkan, ini ghibah, hendaknya kita berhenti dari hal tersebut, kita tinggalkan. Kemudian apabila mereka tidak mau berhenti dari perbuatan tersebut, maka bagaimana kita mengingkarinya? Kita mengingkarinya dengan meninggalkan majelis. Dengan meninggalkan majelis yang di situ ada ghibah padanya. Wala taqud ba'da dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau duduk setelah adanya peringatan. Diperingatkan, dinasihati bahwasanya itu ghibah, tapi tetap saja ghibah itu berjalan, maka hendaknya tidak ikut bersama-sama dalam majelis tersebut. Hendaknya apa? Keluar, meninggalkan majelis ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita ambil satu majelis atau satu hadis terkait tentang haramnya ghibah. Nasallallahu taala ay wafiqana lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillahi rabbil alamin.